Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk di materi yang selanjutnya terkait dengan teks laporan hasil observasi. Namun sebelum kita membahas pengertian dari teks laporan hasil observasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu makna dari kata observasi itu sendiri, sehingga mempermudah kita memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi sebentar nanti. Makna dari kata observasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melakukan pengamatan secara langsung atau melihat suatu kejadian atau peristiwa secara langsung. Nah, ini makna dari kata observasi itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat definisi atau pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu objek yang diamati sebelumnya. Ingat, pembuatan teks laporan hasil observasi ini sebelum dibuat, maka kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Baru kita bisa membuat laporannya. Ini adalah definisi umum dari teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya, untuk mempermudah kita lebih mengenal teks laporan hasil observasi, mari kita membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu sendiri. Kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama, yang namanya teks laporan hasil observasi, poin pertamanya informasi yang ada di dalam teks tersebut harus mengandung fakta atau objektif. Artinya, informasi yang kita tuangkan di dalam teks laporan hasil observasi itu adalah nyata, real, sesuai dengan di lapangan. Tidak ada unsur berbohong di situ. Tidak ada unsur mengarang di situ, tetapi informasi yang ada di dalam teks tersebut merupakan murni sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, ditulis secara lengkap. Ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi ini juga ciri teks laporan yang berlaku di semua jenis teks. Artinya jenis teks apa saja ketika kita membuatnya, maka penulisannya harus lengkap sehingga mempermudah kita untuk menyampaikan informasi yang ada di dalamnya kepada orang lain. Apabila teks tersebut tidak lengkap, maka akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian informasi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali di dalam penulisan teks laporan hasil observasi, kalian memasukkan hal-hal yang menyimpang dari topik. Artinya, maksud dari poin atau ciri yang ketiga ini, apabila topik kita pada saat membuat teks laporan hasil observasi tentang pendidikan misalkan, maka cukup pembahasan kita tentang pendidikan. Tidak diperbolehkan membahas hal-hal yang lain. Kapan kita membahas hal di luar dari topik, maka ini sudah masuk kategori penyimpangan terhadap pembahasan kita dalam teks laporan hasil observasi. Dan kemudian yang keempat adalah ditulis secara menarik baik dari segi tata bahasa maupun logis. Yang dimaksud dengan menarik dari segi tata bahasa di sini adalah gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Karena kenapa? Bahasa yang baik, bahasa yang menarik itu bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain juga dengan mudah dapat memahami informasi yang ada di dalamnya. Kemudian, maksud dari kata logis di sini adalah pembahasan kita dalam teks laporan hasil observasi, usahakan pembahasannya hal-hal yang masuk akal. Jangan sekali-kali kalian membahas hal-hal di luar topik ataupun hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga hal ini sangat berpengaruh pemerolehan informasi di dalam teks tersebut. Saya rasa sekian untuk materi teks laporan hasil observasi. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.